Oke saudara, hari ini kita masih dalam seri Filipi 1 dan saya kasih judul khotbah saya hari ini Partnership in the Gospel. Ya, Partnership in the Gospel. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara, boleh kalau ini jawabannya iya, saudara angkat tangan ya. Siapa yang di sini pernah mengucap syukur di dalam hidupnya? Boleh angkat tangan yang pernah mengucap syukur di dalam hidupnya. Ada yang gak angkat tangan? Oh semua pernah ternyata, kecuali Jordi. Sorry. Pertanyaan berikutnya, siapa yang pernah mengucap syukur atas teman-teman satu departemen pelayanan? Boleh angkat tangan. Wah, luar biasa. Kita sudahi saja khotbahnya hari ini saudara ya. Yang ketiga, siapa yang pernah mengucap syukur atas teman-teman satu komunitas atau satu yuker yang benar-benar pernah mengucap syukur? Oke, sudah mulai berkurang yang angkat tangan ya. Pertanyaan terakhir, siapa yang pernah mengucap syukur atas saudara-saudara seiman kita di gereja ini? Pernah mengucap syukur saudara ya? Wah, luar biasa. Berarti saya sepertinya tidak usah melanjutkan khotbah hari ini ya. Tapi saudara, kadang memang tidak mudah untuk mengucap syukur atas teman-teman atau rekan-rekan di dalam komunitas iman kita. Kenapa saudara? Karena yang pertama, seringkali kita merasa wajar dalam hidup bergereja. Kita pasti punya teman-teman pelayanan, kita pasti punya teman-teman komsel, kita pasti punya teman-teman dalam gereja ini. Jadi sepertinya nggak perlu ada yang dibesar-besarkan dari rekan-rekan di gereja. So kadang kita susah dan lupa untuk mengucap syukur atas rekan-rekan di sekitar kita. Dan yang kedua adalah sadar atau tidak, kita adalah manusia yang suka meletakkan rasa syukur pada apa yang terlihat di sekeliling kita. Di hal yang baik kita gampang bersyukur, tetapi di hal yang tidak baik kita sulit untuk bersyukur. Nah saudara-saudara, kita seringkali melihat rekan-rekan yang di sekitar kita ini sebagai pribadi yang tidak sempurna. Lebih sering ngeselinnya saudara. Sehingga kita merasa gak perlu kita bersyukur atas mereka. Kalau sudah sempurna, kalau mereka sudah berubah, kalau mereka sudah berbuah, maka boleh deh aku mengucap syukur atas mereka. Nah seringkali kita gagal untuk melihat ini. Jadi kita mau belajar apa yang Alkitab katakan tentang bersyukur atas rekan-rekan kita di dalam komunitas iman. Kita langsung masuk aja ke dalam pembacaan firman Tuhan yang masih diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya mau ajak saudara baca bersama-sama, saya yang ganjil dan saudara yang genap atau yang di highlight warna oranye. Filipi 1 ayat 3 sampai yang ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Nah, teks kita hari ini dibuka dengan ayat 3. Ini adalah salah satu ayat yang paling sering dikirim ke gebetan atau pacar. Ini adalah ayat gombalannya pemuda dan pemudi Kristiani, saudara. Ya, saya nggak perlu tanya, tapi mungkin ada 1, 2, 3 dari saudara yang pernah ngirim ayat ini ke gebetan saudara. Dibaca dong, ini isi hati aku. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, ada yang senyum-senyum saudara ya, berarti pernah. Pada remaji kayaknya pernah ya. Saya juga pernah dulu saudara, karena memang ini gombalan top pemuda-pemudi Kristiani. Ya, Paulus menuliskan bahwa ia sangat mengucap syukur kepada Allah setiap mengingat jemaat di Filipi. Itu berarti setiap kali mengingat ia mengucap syukur. Nah kita ini seringkali jangankan mengucap syukur atas teman-teman gereja kita ingat aja enggak? Yang kita ingat apa saudara? Kesalahannya, kejutekannya ke kita, salah ngomongnya, ngeselinnya, yang kita ingat yang jelek-jelek saudara. Nah tidak mungkin ketika kita ingat yang jelek-jelek kita bisa bersyukur. Tuhan, aku bersyukur buat temanku yang
ngeselin. Aku bersyukur buat temanku yang jutek, aku bersyukur buat temanku yang ngomongnya sembarangan. Itu sebuah kemustahilan. Yang setuju sama saya katakan amin. Gak ada, luar biasa, suci semua di sini. Saya ulangi saudara ya. Seringkali kalau kita ingat ngeselinnya orang, ya orang rekan-rekan kita ngeselin, jutek, omongannya sembarangan. Mungkin gak kita mengucap syukur, Tuhan aku mengucap syukur karena dia ngeselin, dia nyakitin hati saya, dia berbuat jahat kepada saya. Tidak mungkin saudara. Benar atau benar? Amin. Ya, yang paling belakang. Nah saudara, memang jemaat di Filipi ini merupakan salah satu jemaat yang pertama dibentuk oleh Paulus di Eropa. Mereka ini menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pelayanan Paulus, dan mereka ini sering membantu kebutuhan material di dalam pelayanan Paulus. Itu bisa saudara baca di Filipi 4. Dan memang jemaat Filipi ini adalah jemaat yang tidak mendapatkan teguran keras dari Paulus. Justru banyak pujian yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Ada hubungan yang baik antara Paulus dan jemaat di Filipi. Tetapi saudara, jemaat di Filipi bukanlah jemaat yang sempurna. Jadi Paulus mengucap syukur atas jemaat Filipi bukan karena jemaat Filipi sempurna. Paulus menyuruh jemaat Filipi hati-hati terhadap pengajar yang palsu. Itu berarti Paulus melihat ada celah untuk pengajar palsu masuk yang berbahaya untuk jemaat Filipi. Nah di pasal 2 Paulus menasihati untuk bersatu, sehati, sepikir. Dan ternyata di pasal 4 juga Paulus dengan sangat detail mengatakan kepada Yudea dan Sintike supaya mereka sehati. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam jemaat Filipi ada gesekan juga, ada konflik juga, ada perpecahan di dalamnya. Dan kita juga belajar minggu lalu, kalau saudara ingat, ternyata banyak juga yang memberitakan Injil dengan maksud yang keliru. Bahkan kekhawatiran juga mungkin menjadi masalah yang ada di jemaat Filipi. Makanya Paulus berkata di Filipi, janganlah khawatir akan apapun juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa jemaat Filipi, gereja di Filipi bukanlah gereja yang sempurna. Dan Paulus bukan mengucap syukur karena kesempurnaan jemaat di Filipi. Nah saudara, sama seperti semua gereja, termasuk gereja kita, tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena isinya adalah saya dan saudara, orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang berdosa. Nah saudara, sewaktu awal UC Tangerang berdiri, ada seorang yang datang untuk beribadah. Karena pertama kali datang saya berusaha untuk ngajak ngobrol, saya tanya, kenapa dia mau beribadah di sini? Dia berkata karena gereja lamanya banyak kekurangan. Kata dia toksik. Dia tidak merasa diterima di gereja lamanya. Dan dia walaupun baru pertama kali datang, dia merasa diterima di UC. Saya berkata saudara, kalau itu yang kamu cari, suatu hari kamu juga akan kecewa sama UC. Karena di sini juga bukan gereja yang sempurna. Suatu hari kamu akan pindah lagi dari sini dan mencari gereja yang kamu anggap sempurna di dalam kacamatamu. Saya suruh dia kembali ke gereja lamanya. Saya bilang, selesaikan problem kamu di sana. Karena gak ada gereja yang sempurna. Ingat bahwa yang bisa terima kamu hanya Kristus. Sekalipun kamu gak diterima di gereja lamamu, kamu harus tahu penerimaanmu di dalam Kristus. Kembalilah ke gereja lamamu. Karena tidak ada yang sempurna. Dan saudara, puji Tuhan sampai hari ini dia tidak pernah kembali ke UC Tangerang. Kenapa saya katakan itu kepada dia? Karena memang kebenarannya adalah tidak ada gereja yang sempurna. We are so messy because I am messy. You are all messy. Kita semua orang yang tidak sempurna. Saudara, tidak ada gereja yang sempurna karena isinya adalah orang-orang yang tidak sempurna, namun yang ditopang oleh kesempurnaan kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Tidak ada gereja yang sempurna karena isinya adalah orang-orang tidak sempurna namun ditopang oleh kesempurnaan kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, adalah sebuah hal yang konyol jika kita bergereja dengan bersandar kepada orang-orang di dalamnya, kepada program-program di dalamnya, karena pada dasarnya yang menopang gereja adalah kasih karunia Tuhan. Gereja memang tidak sempurna, tetapi Yesus sendirilah yang mendirikan gereja. Yesus berkata, di atas batu karang aku akan membangun gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya.
Dan hal ini juga mengingatkan kita bahwa secara personal kita harus selalu ingat bahwa yang menopang kita di dalam hidup adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang hebat, yang ada adalah pribadi-pribadi yang dipegang oleh tangan Tuhan yang hebat dan beranugerah. Jadi Paulus tidak mengucap syukur karena kesempurnaan gereja di Filipi. Dan hari ini kita mau belajar, kita mau mengucap syukur atas rekan-rekan di gereja kita bukan karena mereka sempurna. Karena nggak ada yang sempurna. Nah saudara, pertanyaannya apa yang Paulus syukuri sehingga ia bisa mengucap syukur setiap mengingat jemaat di Filipi. Dan bahkan bukan hanya mengucap syukur, ia berdoa dengan sukacita kepada jemaat di Filipi. Nah yang Paulus syukuri ada di ayat yang kelima. Saya bacakan sekali lagi buat saudara. Aku mengucap syukur, kalau saudara baca ini adalah sambungan dari ayat 3 dan keempat. Mengucap syukurnya kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mungkin dalam terjemahan baru bahasa Indonesia agak membingungkan bahasanya. Persekutuan dalam Injil dengan siapa? Nah, untuk itu saya akan ambil terjemahan dari NIV dan NLT. NIV berkata, because of your partnership in the gospel from the first day until now. NLT berkata, for you have been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard until now. Ternyata yang Paulus syukuri adalah betapa jemaat Filipi sudah menjadi partner Paulus di dalam pengabaran Injil. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, Filipi, gereja di Filipi adalah salah satu jemaat pertama yang Paulus rintis di Eropa. Sehingga sejak awal mereka mendengar Injil sampai di titik surat ditulis, jemaat Filipi terus dan selalu menjadi partner Paulus dalam menyebarkan kabar baik Injil Yesus Kristus. Dan Paulus melihat partisipasi dari jemaat Filipi ini sebagai hal yang patut untuk disyukuri kepada Allah. Paulus melihat jemaat di Filipi sebagai anugerah yang Tuhan berikan di dalam misi pengabaran Injilnya. Nah saudara, ingat gak ya alasan pertama kenapa kita kadang susah bersyukur atas teman-teman kita di dalam komunitas iman? Karena kita berpikir sudah sewajarnya kita punya mereka. Ya udah, karena kita di gereja wajar punya teman gereja. Wajar kalau ada teman untuk sharing Injil di gereja dan di komsel. Wajar kalau WL nyanyi di depan untuk melayani kita, memimpin kita dalam pujian penyembahan. Wajar kalau ada yang bawain selah, wajar kalau media membantu kita dalam menampilkan ayat-ayat firman Tuhan. Wajar, semuanya wajar. Kita tidak pernah melihat rekan-rekan kita sebagai anugerah dari Tuhan. Kita nggak pernah melihat rekan-rekan kita sebagai partner dalam mengabarkan Injil. Sekarang coba saudara lihat kanan kiri, depan belakang saudara. Apa yang saudara lihat? Siapa yang saudara lihat? Kalau kita melihat rekan-rekan kita sebagai partner dalam mengabarkan Injil, partner dalam melayani, kita akan bisa bersyukur atas mereka kepada Tuhan. Meskipun mereka tidak sempurna, saudara. Walaupun mereka tidak sempurna, tapi kita tahu bahwa Tuhan bekerja secara aktif di dalam diri saudara-saudara seiman kita yang tidak sempurna untuk bersama-sama berpartisipasi di dalam pengabaran Injil. Dan saudara, mari bersyukur atas pekerjaan Tuhan di dalam kita semua yang tidak sempurna ini. Saya pernah ditanya, saudara, bagaimana rasanya menggembalakan jemaat? Saya jawab, mantap. Gak mudah, saudara. Tapi saya lalu jawab kepada orang tersebut, ada hal yang aneh. Apa yang aneh? Saya bisa bersukacita dan bersyukur atas pertumbuhan orang di dalam Injil. Ketika mendengar jemaat yang share tentang Injil, bagaimana mereka mengkonekkan Injil dengan hidup mereka, saya bisa bersyukur. Itu hal yang aneh. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak ada hubungan, saudara. Saya nggak seharusnya bersyukur, bersukacita atas pertumbuhan iman saudara. Kalau anak saya bertumbuh dalam Injil, anak saya bertumbuh dalam kebenaran, kasarnya lebih make sense untuk saya bersyukur. Tapi buat orang-orang yang kita aja tinggal nggak serumah, kita ketemu mungkin seminggu berapa kali. Kenapa saya bersyukur? Karena saya bersyukur saya punya partner-partner Injil dalam hidup saya. Itu sukacita karena Injil. Saya bersyukur ada teman-teman, rekan-rekan saya untuk membicarakan gospel, bukan gosip. Hari ini mari mulai belajar bersyukur. Kalau saudara di rumah,
Ingat teman-teman di gereja. Mari katakan, Tuhan makasih buat partner yang kau berikan dalam pengabaran Injil. Aku tahu aku orang yang introvert, yang gak bisa ramah. Tapi makasih engkau kirimkan teman-teman Asher, sehingga Injil bisa dikabarkan lewat senyuman mereka. Oh, ternyata yang berterima kasih cuman Kodani di belakang itu. Tuhan makasih buat partner yang kau berikan dalam pengabaran Injil. Aku tahu aku orang yang gak bisa main musik, aku gak bisa nyanyi, bersiul aja aku fales. Tapi makasih engkau kirimkan teman-teman praise and worship sehingga Injil bisa dikabarkan lewat lagu-lagu yang mereka bawa. Tuhan makasih buat partner yang kau berikan dalam pengabaran Injil. Aku tahu aku orang yang gaptek, aku pesan Gojek aja gak bisa. Kok Amos? Ya, Amos. Udah bisa sekarang ya? Udah bisa, puji Tuhan. GoFood yang gak bisa, oke. Tetapi aku orang yang gaptek, tapi engkau kirimkan teman-teman media yang begitu mahir di dalam segala yang mereka pegang, gadget dan network dan lain sebagainya, desain, sehingga Injil bisa dikabarkan lewat audio dan visual. Tuhan makasih buat partner yang kau berikan dalam pengabaran Injil. Aku tahu aku orang yang gak bisa main sama anak kecil. Aku gak bisa tuh, ayo teman-teman, ayo kita nyanyi. Gak bisa. Tapi kau kirimkan teman-teman UC Kids sehingga Injil bisa dikabarkan kepada anak-anak kecil mulai dari mereka kecil. Tuhan makasih buat partner yang kau berikan dalam pengabaran Injil. Aku tahu aku orang yang berdosa, yang susah untuk sadar akan dosaku. Tetapi engkau kirimkan teman-teman di dalam Komsel sehingga Injil bisa terus dikhotbahkan ke hati saya lewat sharing mereka di dalam Komsel. Mari mulai belajar untuk ingat mereka dan bersyukur atas partner-partner kita di dalam pengabaran Injil Yesus Kristus. Karena tanpa mereka kita mungkin tidak sekuat ini. Dan mari mulai berdoa bagi mereka. Bukan hanya berdoa, tapi berdoa dengan sukacita, saudara. Dan mari kita tutup khotbah hari ini dengan poin terakhir dan ayat terakhir hari ini. Ayat 6, saudara. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini adalah ayat yang indah, saudara. Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Nah, pertanyaannya di mana Paulus meletakkan keyakinannya? Paulus tidak meletakkan keyakinan mereka kepada apa yang jemaat di Filipi lakukan. Paulus tidak meletakkan keyakinannya pada kebaikan mereka, tidak pada support mereka, tidak pada dukungan mereka. Mengapa? Nah, kalau saudara ingat, ada juga orang-orang yang seakan-akan bekerja untuk mengabarkan Injil, tapi motivasinya adalah menambah beban Paulus. Kalau Paulus meletakkan keyakinannya pada pekerjaan jemaat di Filipi, yang ada Paulus tidak bisa bersyukur, bahkan mendoakan mereka. Kalau sekali lagi, kalau kita ingat betapa ngeselinnya teman kita, betapa tidak sempurnanya dan kita meletakkan keyakinan itu pada hidup rekan-rekan kita, maka kita gak bisa bersyukur apalagi mendoakan mereka. Paulus meletakkan keyakinan kepada Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara jemaat di Filipi. Paulus meletakkan keyakinan kepada Tuhan yang bukan hanya memulai tapi akan meneruskan. Dan saya lebih suka terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan Tuhan bukan hanya meneruskan tapi menyempurnakan pekerjaan yang Ia sudah mulai. Dari NET, for I am sure of this very thing, that the one who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Tuhan yang memulai pekerjaan baik akan menyempurnakannya di hari kedatangan Kristus Yesus. Kalau tadi saudara ingat ya, tidak ada gereja yang sempurna. Yang ada adalah gereja yang ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang bekerja di dalam dan melalui gereja. Dan itu berarti tidak ada orang yang sempurna
Yang ada hanyalah orang yang ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja di dalam dan melalui orang tersebut. Jika Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui orang tersebut, maka kita bisa yakin Tuhan akan menyempurnakan pekerjaannya melalui orang tersebut. Tidak peduli betapa tidak sempurnanya orang itu. Pekerjaan yang Tuhan lakukan terus berjalan sesuai dengan kehendak dan kuasa-Nya di dalam diri kita. Dia akan melanjutkannya, Dia akan menyempurnakannya. Meskipun ada aspek-aspek tertentu dari pertumbuhan rohani kita yang menjadi tanggung jawab kita, landasan utama dari proses untuk menjadi seperti Yesus adalah transformasinya yang terus-menerus di dalam diri kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah di mana keyakinan kita? Apa yang kita lihat? Pekerjaan rekan-rekan kita atau pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui mereka? Saudara, ayat 6 ini mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memulai pekerjaan baik di dalam kita. Sekali lagi tidak mungkin yang memulai adalah kita. Karena kita ini mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Dan kepada Tuhan yang memulai pekerjaan baiklah seharusnya kita memandang. Seharusnya kita bersandar, seharusnya kita meletakkan keyakinan kita. Nah saudara, kalau kita masih melihat performa rekan-rekan kita sebagai dasar untuk bersyukur atas mereka dan mendoakan mereka, mari sama-sama kita bayangkan di depan kita ada kaca. Mari kita bercermin dan kita bertobat. Kenapa saudara? Karena kita ini diselamatkan juga bukan berdasarkan performa kita, tetapi performa Kristus yang sempurna melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Mari kita lihat saudara-saudara seiman kita sebagai work in progress. Lalu saudara bertanya, lalu Pets, hasilnya belum kelihatan nih. Benar gak sih mereka akan berubah? Benar gak sih mereka akan berbuah? Gimana saya bisa bersyukur, mendoakan dan bersuka cita atas mereka sedangkan hasilnya belum kelihatan? Itulah mengapa kita tidak meletakkan rasa percaya kita di dalam rekan-rekan kita. Karena kalau mereka lagi benar, kita bisa bersyukur atas mereka dan bersuka cita. Tapi kalau mereka lagi gak benar, kita gak akan bisa. Mari jangan letakkan percaya kita di dalam rekan-rekan kita. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang memulai dan pasti menyempurnakannya di dalam kita. Menyempurnakan pekerjaannya di dalam rekan-rekan kita. Kita bisa bersyukur dengan percaya kepada kesetiaan Tuhan. Meskipun buahnya belum kelihatan. Tapi kita bersyukur atas rekan-rekan kita. Karena Tuhan yang berjanji Ia sempurnakan pekerjaannya di dalam kita. Dan kita bisa bersandar, yakin di dalam Tuhan yang berjanji kepada kita. Itulah mengapa Paulus berkata, meskipun jemaat Filipi gak sempurna, tapi aku bisa yakin. Karena Tuhan yang memulai pekerjaan itu akan menyempurnakannya pada hari Kristus Yesus. Tuhan memandang kita bukan berdasarkan pekerjaan kita, melainkan Bisa balik? Oke. Tuhan memandang kita bukan berdasarkan pekerjaan kita, melainkan melalui pekerjaan Kristus yang telah selesai. Pertanyaannya, pantaskah kita memandang saudara-saudara kita berdasarkan prestasi maupun kegagalan mereka? Kalau Allah sudah beranugerah kepada kita, sebagaimana Ia beranugerah kepada kita, penting bagi kita untuk melihat orang lain melalui lensa kasih dan anugerah. Bukan berdasarkan prestasi mereka atau kegagalan mereka. Bukan berdasarkan bagaimana kelakuan mereka atau perkataan mereka. Dan hal ini mendorong kita untuk mengingat bahwa kita semua butuh dan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa. Karena Tuhan tidak hanya memulai pekerjaan keselamatan di dalam hidup kita, tidak hanya membenarkan kita, tetapi Ia berjanji pasti akan menyempurnakannya sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya gini, kesempurnaan Kristus sudah menjadi status bagi kita secara legal. Tapi Tuhan mau sempurnanya Kristus itu jadi nyata di dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan sedang kerjakan hingga selesai di dalam hidup setiap kita.
Karena di dalam Kristus kita diterima apa adanya. Tetapi di dalam Kristus kita tidak dibiarkan tetap apa adanya, saudara. Meskipun kita diterima apa adanya, proses pengudusan dan pembaruan dalam hidup kita juga adalah bagian penting dari iman Kristen. Perhatikan, iman Kristen yang sejati. Dan perlu kita garis bawahi, makanya saya highlight di dalam Kristus. Agar kita selalu sadar Tuhan mengasihi kita bukan ketika kita hidup semakin benar, tetapi Ia mengasihi kita di dalam Kristus. Ketika kita hidup benar, itu didrive, dipacu oleh kasih-Nya yang memampukan kita juga mengasihi Dia. Jadi ini adalah sebuah pesan bagi kita semua. Meskipun kita dan rekan-rekan dalam gereja tahu bahwa kita tidak sempurna, kita tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk menormalisasi ketidakbenaran. Saya ulangi ya. Meskipun kita sadar kita itu tidak sempurna, kita berdosa, kita tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk menormalisasi ketidakbenaran. Karena apa, saudara? Izinkan saya kutip satu kutipan dari Bapak Profesor Sensenjaya. Anugerah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa adalah anugerah yang memampukan kita untuk berjuang melawan dosa. Itulah mengapa kita tidak menormalisasi ketidakbenaran dengan beralasan aku ini memang bobrok, memang enggak benar. Karena anugerahnya bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi memampukan kita untuk hidup membenci dosa dan mencintai kebenarannya. Saudara, menyadari ketidaksempurnaan adalah satu hal penting. Karena membuat kita mengerti bahwa kita butuh juru selamat. Kita butuh Tuhan. Ketika kita tidak mengakui kelemahan kita, kebobrokan kita, dosa kita, berarti kita merasa kita sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Dan di saat itulah kita sedang mengecilkan makna salib Kristus. Tapi apakah saudara tahu? Ada lagi loh satu cara untuk memandang kecil makna pengorbanan Kristus, yaitu ketika kita hanya memusatkan perhatian pada ketidaksempurnaan kita dan mengagungkannya. Karena ketika kita hanya memusatkan perhatian kita pada ketidaksempurnaan dan mengagungkannya, kita sebenarnya sedang mengecilkan makna salib Kristus yang menyerukan kasih karunia dan pemulihan dalam hidup kita. Bukan berarti kita bisa mengurangi nilai salib Kristus, karena nilainya begitu sempurna, gak bisa kita kurangi. Tapi kadang kita mengecilkan nilainya di mata kita. Kita tidak menganggap itu sebagai hal yang berkuasa dan berharga untuk mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Karena seringkali kita berhenti di kata-kata aku gagal, aku tidak sempurna, ya wajarlah aku kalau jatuh, wajarlah kalau aku hidup begini. Padahal Injil yang utuh tidak berhenti sampai di situ. Ya, aku gagal, tapi Kristus merengkuh kegagalanku di kayu salib, sehingga di dalam Kristus aku menjadi lebih dari pemenang. Karena kemenangan Kristus diberikan kepadaku. Ya, aku tidak sempurna, tapi Kristus yang sempurna dihukum karena aku, sehingga di dalam Kristus aku menjadi sempurna karena kesempurnaannya diberikan kepadaku. Iya, aku bobrok, aku hancur, tapi Kristus diremukkan dan dihancurkan karena dosaku, sehingga di dalam Kristus aku menjadi utuh. Iya, aku berdosa, tapi Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, sehingga di dalam Kristus aku dibenarkan karena kebenaran Kristus diberikan kepadaku. Inilah identitas baru kita di dalam Kristus. Ketika kita mengerti identitas kita di dalam Kristus, ketika kita mengerti identitas kita di dalam Injil, ada kekuatan dan anugerah untuk kita menghidupi kebenaran itu, menghidupi kesempurnaan Kristus, menghidupi Injil. Dan inilah Injil, saudara, yang membuat kita tidak hanya mengakui kegagalan, tapi juga memaknai kasih karunia Tuhan. Tidak berkubang dalam dosa dan berdalih bahwa ya udah, orang udah gagal, orang udah hancur, bobrok, terusin aja lah, terobos aja kalau kata Kenny. Tidak juga berusaha mencapai kebenaran dengan perbuatan kita, tetapi bersandar hanya pada Yesus Kristus. Sebuah jalan yang berbeda, sebuah jalan yang lain. Kehidupan yang berinjil mengakui keberdosaan, namun tidak berhenti hanya di situ.
Karena Allah dalam kasih-Nya yang besar tidak hanya memberikan pembenaran, tetapi juga mengerjakan pengudusan dalam diri kita hingga pada akhirnya kita dimuliakan. Inilah Injil yang utuh, saudara. Dan sebagai penutup, saya mau berikan satu hubungan lagi antara ketidaksempurnaan rekan-rekan kita dengan pekerjaan pengudusan Allah dalam hidup kita. Koneksi ini akan membuat kita semakin bersyukur atas rekan-rekan yang tidak sempurna. Karena Allah berjanji untuk menyempurnakan pekerjaan di dalam kita, maka kita bisa memandang kesempurnaan saudara seiman kita sebagai alat anugerah Allah untuk mengerjakan hidup kita. Dan kita juga bisa memandang ketidaksempurnaan kita sebagai alat anugerah Allah untuk mengerjakan hidup saudara seiman kita. Lewat ketidaksempurnaan Allah bekerja untuk menyempurnakan kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Dan hari ini kalau saudara lihat saudara-saudara seiman di gereja, di komsel, di pelayanan gak sempurna, ngeselin, jutek, kadang suka bad mood, dan sering menyakiti hati kita, bersyukurlah atas mereka, saudara. Karena mereka adalah sarana yang dipakai Allah untuk menyempurnakan setiap kita. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat. Bersyukur atas rekan-rekan kita yang tidak sempurna adalah sebuah pengakuan akan karya Tuhan yang indah di dalam dan melalui hidup mereka. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.